KRI Irian adalah sebuah kapal penjelajah kelas Sverdlov milik Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI pada tahun 1960. Kapal ini merupakan versi pengembangan dari kapal penjelajah kelas Chapayev yang terakhir dibuat untuk Angkatan Laut Uni Soviet. Sebelumnya Uni Soviet tidak pernah menjual kapal dengan bobot seberat ini kepada negara lain kecuali Indonesia. Pada tanggal 24 Januari tahun 1963 kapal tersebut dinyatakan keluar dari kedinasan Angkatan Laut Uni Soviet. KRI Irian sebelumnya bernama Otsonikis 310 yang diambil dari armada Baltik Angkatan Laut Uni Soviet, kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia tahun 1962. Saat itu KRI Irian adalah salah satu kapal terbesar di belahan bumi selatan. Kapal ini digunakan secara aktif untuk persiapan merebut Irian Barat dalam operasi Trikora. Pada tanggal 11 Januari tahun 1961, pemerintah Uni Soviet mulai mengeluarkan instruksi kepada Biro Desain Pusat 17 untuk memodifikasi Otsonikis 310 supaya cocok beroperasi di daerah tropis. Modernisasi skala besar dilakukan untuk membuat kapal ini dapat dioperasikan pada suhu plus 40 derajat Celcius, kelembapan 95%, dan temperatur air plus 30 derajat Celcius. Namun pihak Uni Soviet tidak sanggup untuk menanggung biaya proyek sebesar itu. Akhirnya modernisasi dialihkan untuk instalasi genset diesel yang lebih kuat guna menggerakkan ventilator tambahan. Kapal ini tiba di Surabaya dan memulai uji coba lautnya pada tanggal 5 April tahun 1962. Pada saat itu kru dari ALRI untuk kapal ini sudah terbentuk. ALRI yang belum pernah mempunyai armada sendiri sebelumnya, belajar untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan mahal ini dengan cara trial and error coba-coba. Bulan November tahun 1962, tercatat sebuah mesin diesel kapal selam rusak karena benturan hidraulis saat naik ke permukaan. Tidak hanya itu saja, sebuah destroyer rusak dan 3 dari 6 boiler KRI Irian pun rusak. Suhu yang panas dan kelembapan tinggi berefek negatif terhadap armada ALRI, akibatnya banyak peralatan yang tidak bisa dioperasikan secara optimal. Di lain pihak, kehadiran kapal ini membuat Angkatan Laut Kerajaan Belanda secara drastis mengurangi kehadirannya di perairan Irian Barat. Pada 1964 kapal penjelajah ini sudah benar-benar kehilangan efisiensi operasionalnya dan akhirnya dikirim ke Vladivostok untuk perbaikan. Bulan Maret tahun 1964, KRI Irian sampai di pabrik Dalzavod. Para pelaut dan teknisi Soviet terkejut melihat kondisi kapal dan banyaknya perbaikan kecil yang seharusnya sudah dilakukan oleh para awak kapal ternyata tidak dilakukan. Setelah perbaikan selesai pada bulan Agustus tahun 1964 kapal kembali berlayar menuju Surabaya dengan dikawal oleh kapal perusak Angkatan Laut Uni Soviet. Terdapat beberapa versi tentang riwayat KRI Irian. Versi pertama menyebutkan bahwa tahun 1970, KRI Irian sudah sedemikian parah keadaannya hingga sedikit demi sedikit mulai dibanjiri air. Sehingga pada masa Laksamana Sudomo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, maka KRI Irian dibesituakan atau scrap di Taiwan pada tahun 1972 dengan alasan kekurangan komponen suku cadang kronis. Versi kedua, menurut Hendro Subroto, kapal perang yang dibuat sebanyak 14 buah ini, 16 buah lainnya dibatalkan pembangunannya, dijual ke Jepang setelah persenjataannya dipreteli. Padahal di Tanjung Priok masih terdapat 2 gudang suku cadang. Tapi karena perawatan sebelumnya ditangani orang Rusia, selepas Gestapo, kita tidak punya teknisi lagi. Sedangkan versi ketiga menyebutkan bahwa ketika dibawa untuk dibesituakan, di tengah perjalanan KRI Irian dicegat oleh kapal Uni Soviet. Versi ketiga ini setelah membaca laporan dari berbagai majalah militer yang mengulas mengenai persenjataan Uni Soviet semasa Perang Dingin. Uni Soviet hanya menjual penjelajah ringan kelas Sverdlov kepada 2 negara, yaitu Indonesia pada 1962 dan India 1989. Ada dugaan bahwa pihak yang paling tidak menginginkan apabila kelas Sverdlov jatuh ke tangan pihak Barat adalah Uni Soviet. Teori ketiga, ada kemungkinan Uni Soviet mencegat kapal tersebut dan kemudian mengambil alih dengan kesepakatan, bisa jadi dengan mengurangi sejumlah utang pembelian senjata yang belum dilunasi atau bisa jadi dengan melunaskannya. Dari ke-14 buah itu, hanya KRI Irian Otsonikis Objek 055, yang keberadaannya masih misterius. Demikianlah histori singkat KRI Irian, kapal terbesar di belahan bumi selatan, yang pernah ditakuti oleh beberapa negara. Smoking, no cooking, the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.